warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Sulistiawati Triasih, SPD, sebagai praktisi pendidikan inklusi. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya kepada saya untuk saling bersilaturahmi kepada Bapak dan Ibu semua, ya, dan untuk saling berdiskusi, saling berbagi ilmu yang terkait dengan anak-anak ABK. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tahu apa yang dimaksud dengan ABK? ABK adalah anak istimewa, anak spesial yang dititipkan kita semua untuk kita bantu, kita bimbing, dan kita kembangkan berbagai potensi yang dimilikinya. Anak tersebut di samping kelebihan yang mereka miliki, tentu ada hambatan-hambatan dan gangguan yang terkait dengan emosi dan juga inteligensi yang dapat mengganggu perkembangan prestasi belajarnya dan kehidupan sosialnya bila tidak kita bimbing dan kita bantu untuk secara mandiri mereka dapat menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapinya, ya. Nah, untuk lebih detail dan lebih jelasnya, kita perlu memastikan berada pada posisi apa dan bagaimana anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. Untuk hal tersebut kita perlu bekerja sama dengan tim ahli. Tim ahlinya adalah bisa psikolog, bisa dokter, dan lain-lainnya, ya. Nah, untuk mengetahui tadi, ya, berada pada posisi mana mereka mengalami hambatan, tentunya tadi kita perlu mendatangi tim ahli, yakni yang khususnya adalah psikolog, di mana nanti psikolog akan mengecek berbagai macam hal yang terjadi yang diamati bagi anak-anak kita tersebut, ya. Setelah dites tentunya akan ada hasilnya. Nah, dari hasil itulah kita dapat mengetahui di mana mereka mengalami hambatan-hambatan, ya, yang perlu kita bantu. Yang paling utama adalah kita mengetahui di mana posisi mereka secara inteligensi, ya. Dan juga kita nanti akan mendapatkan informasi setelah mendapat kesimpulan dari observasi psikolog. Mereka akan mengkategorikan, menspesifikkan jenis apakah yang akan mereka alami, ya, yang akan mereka sandang sebagai ABK. Dari situlah kita akan mengetahui bagaimana cara pendekatan dan juga penanganannya, ya, dalam membantu perkembangan proses sosial maupun belajarnya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, untuk inteligensi, kalau boleh saya memberikan informasi, ya, itu bila kita pada rentang kurva, ya, untuk ABK mereka berada pada posisi yang berada di kiri ataupun berada di kanan. Ketika mereka berada di kiri, itu dikatakan mereka anak-anak yang mengalami hambatan gangguan perkembangan yang di bawah rata-rata. Kemudian kalau di atas, yang di sebelah kanan, mereka memiliki kemampuan prestasi yang di atas rata-rata, ya. Nah, untuk di bawah rata-rata itu kita dapat mengetahui secara ini antara 0 sampai dengan 77, ya. Sedangkan untuk yang di atas rata-rata mereka berada pada posisi 110 ke atas. Dan untuk mengetahui apakah mereka normal, ya, yang berada kemampuan pada rata-rata, yakni berada pada 90 sampai dengan 110. Nah, untuk 80 sampai 90 mereka berada pada posisi borderline atau perbatasan, yang tentunya tetap harus kita bantu, ya, untuk mereka dapat berhasil dan berprestasi dalam belajarnya. Oke. Lalu bagaimana kita dapat membimbing mereka untuk menjadi anak-anak yang spesial need? Oke, kita lanjutkan.
Sebentar ya, saya lihat slide dulu. Baiklah, kita lanjutkan ya. Setelah kita mengetahui tentang anak-anak berkebutuhan khusus, maka kita akan mencoba menggali dan membahas bagaimana tentang memerankan peran istimewa bagi orang tua, ya, bagi orang tua anak-anak berkebutuhan khusus. Sebenarnya bukan hanya bagi orang tua berkebutuhan khusus ya, kita secara umum juga ingin menjadi orang tua yang hebat bagi anak-anak kita. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana perkembangan yang terjadi pada anak-anak kita, tentunya kita menginginkan ya, sebenarnya anak-anak yang dititipkan kepada kita adalah anak yang hebat ya, anak-anak yang tentunya memiliki prestasi, memiliki perkembangan yang baik, yang tidak mengalami hambatan ya. Nah, ketika kita dihadapkan kepada suatu kondisi bahwa anak-anak kita memiliki hambatan, tentunya langkah yang paling utama dan pertama adalah sikap penerimaan dari orang tua ya, terutama sang ibu. Bagaimana ibu mengikhlaskan rasa dan hatinya untuk membimbing dengan baik, memelihara dengan baik ya, menemani tumbuh kembang mereka. Namun alangkah baiknya ya, kita setelah mengetahui apa yang terjadi pada anak kita perlu mencari dan menggali informasi sebanyak-banyaknya bagaimana cara menangani yang tepat ya. Setelah langkah pertama yang dilakukan oleh sang ibu, lalu sang ibu mengajak kerjasama dengan anggota keluarga lainnya, terutama suaminya ya. Nah, sang bapak tidak boleh meninggalkan begitu saja, tapi perlu bersama-sama mengatasi dan membimbing dengan baik ya, dengan kerjasama yang baik dengan sang ibu ya. Lalu setelah mengadakan kerjasama yang baik antar suami istri ya, antara ayah dan ibu, maka perlu mengajak anggota keluarga lainnya, mengajak anak-anak kakaknya ya, adiknya, begitu pula anggota keluarga lainnya ya. Setelah kita mengadakan kerjasama yang solid antara anggota keluarga ya, maka kita akan bersama-sama melakukan pendampingan secara efektif ya, baik di rumah maupun di mana saja ya, dan memberikan pendidikan terbaik bagi mereka dalam hal agama ataupun sikap-sikap normatif lainnya. Terus kita bina dan kita bimbing ya, dan kemudian kita mampu mencari sarana-sarana yang dapat mengembangkan berbagai macam potensi yang dimilikinya ya, yakni salah satunya adalah lingkungan sekolah. Bekerjasama dengan lingkungan sekolah yang mampu mengembangkan potensi bagi semua peserta didik ya, baik itu reguler maupun anak-anak berkebutuhan khusus ya, menerima dengan segala kekurangan dan kelebihan mereka untuk mencapai prestasi yang dimiliki ya. Nah, kita pun berupaya membantu bekerja sama dengan baik, dengan hasil yang baik tanpa ekspektasi dari kita saja ya. Jadi kita mencari yang terbaik dengan segala kemampuan anak kita untuk mencapai hasil yang terbaik buat mereka. Kemudian ya, kita berharap bahwa lingkungan sekolah mampu mencari metode ya yang efektif untuk mengembangkan semua peserta didik yang berkebutuhan khusus tersebut dengan berbagai macam karakteristiknya ya, dan memiliki berbagai macam program yang dapat mengembangkan potensi-potensi mereka. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik antara guru dan orang tua, maka anak-anak
akan merasa nyaman dan dapat berkembang dengan baik untuk mencapai hasil yang membanggakan bagi anak-anak kita, ya. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Lebih kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.